cerpen yang berjudul Suara-Suara, karya Seno Gumira Adjidharma. Aku bangun terlalu pagi. Biasanya aku bangun di atas jam 12. Entah kenapa aku bangun secepat ini. Di bawah pintu kulihat koran. Aku segera menyambar koran itu, langsung membuka di tempat iklan-iklan yang menawarkan pekerjaan. Memang aku merasa cocok jadi bartender, namun aku tak terlalu tolol untuk terus-menerus mengabdi pada pekerjaan itu. Aku datang jauh-jauh ke ibu kota, bukan untuk menjadi bartender, tukang campur minuman. Sebetulnya, aku pernah punya keinginan jadi wartawan, tapi sayangnya aku tidak bisa menulis. Sekarang, aku tidak tahu persis ingin jadi apa. Kepalaku agak pusing, mataku terasa pedas. Aku menelusuri huruf-huruf surat kabar yang meriwayatkan macam-macam kejadian. Tapi aku tak membacanya. Aku mencari lowongan pekerjaan. Lowongan-lowongan itu tertulis dalam bahasa Inggris. Aku mengejanya dengan terbata-bata. Meskipun aku sarjana, bahasa Inggrisku pas-pasan. Kalimat terhormat untuk kenyataan yang sama tidak becus. Aku tahu, aku tak akan pernah menulis surat lamaran dengan bahasa Inggris. Tapi, aku tahu juga apa yang kucari. Mereka mencari manajer pemasaran. Mereka mencari insinyur pertambangan. Mereka mencari nahkoda kapal tanker. Mereka mencari akuntan. Mereka mencari sekretaris berkepribadian menarik. Tak ada satupun dari lowongan-lowongan itu yang membuat aku tertarik. Tapi aku sendiri tak tahu pasti apa yang kucari. Aku hanya merasa harus mencari sesuatu. Meyakinkan diriku sendiri bahwa suatu ketika nasib akan membaik. Kuletakkan koran tanpa membaca berita-beritanya. Ku buka jendela, tapi segera kututup lagi. Aku tak tahan cahaya matahari yang menerobos secepat kilat. Mataku perih. Aku segera membaringkan diri ke tempat tidur. Kembali. Mencoba menyambung tidur. Aku memejamkan mata lama sekali. Tapi tak kunjung tertidur. Di luar terdengar suara-suara pagi. Suara-suara yang jarang kudengar. Aku mendengar suara tukang daging. Aku mendengar suara tukang sayur. Aku mendengar suara anak-anak sekolah. Aku mendengar suara bel beca. Aku mendengar suara bajai. Aku mendengar siaran berita. Aku mendengar suara wanita memanggil-manggil. Lantas, kadang-kadang mendadak sepi. Kadang-kadang suara itu campur aduk jadi satu. Kututup telingaku dengan bantal. Aku merasa harus tidur lagi.
Sayup-sayup suara air dari keran terdengar mengucur. Lantas terdengar desis kompor gas. Suara-suara itu menembus mimpiku. Ketika aku bangun pagi, hari sudah siang. Dari cahaya yang menembus kolong pintu, kuperkirakan sudah lewat tengah hari. Udara dalam kamar terasa panas. Segera kubuka jendela dan kubuka pintu. Dengan kuyup, aku melangkah ke kamar mandi. Langsung berendam. Sambil berendam, aku melanjutkan tidurku. Dari balik dinding terdengar musik yang lembut. Aku memejamkan mata dan mencoba melupakan segala peristiwa. Tubuhku terasa ringan. Air hangat memijat-mijat persendian. Dari balik dinding masih terdengar orang bercakap-cakap. Rasanya sedih sekali. Kenapa? Tidak tahu. Tapi rasanya sedih. Mesti ada sebabnya. Dong. Aku sudah bilang, aku tidak tahu kenapa. Tapi rasanya sedih sekali. Coba pegang dadaku. Nyilu. Kamu kenapa sih? Bilang dong. Cerita. Aku menyanyi-nyanyi agar orang itu menjauh. Apakah mereka mendengar suaraku? Tapi aku terus saja menyanyi-nyanyi. Menyanyikan lagu yang sering terdengar di apocalypse. Terima kasih. Cerpen yang berjudul Suara-Suara, karya Seno Gumira Ajidarma. Aku bangun terlalu pagi. Biasanya aku bangun di atas jam 12. Entah kenapa aku bangun secepat ini. Di bawah pintu kulihat koran. Aku segera menyambar koran itu, langsung membuka di tempat iklan-iklan yang menawarkan pekerjaan. Memang aku merasa cocok jadi bartender, namun aku tak terlalu tolol untuk terus-menerus mengabdi pada pekerjaan itu. Aku datang jauh-jauh ke ibu kota, bukan untuk menjadi bartender, tukang campur minuman. Sebetulnya, aku pernah punya keinginan jadi wartawan, tapi sayangnya aku tidak bisa menulis. Sekarang, aku tidak tahu persis ingin jadi apa. Kepalaku agak pusing, mataku terasa pedas. Aku menelusuri huruf-huruf surat kabar yang meriwayatkan macam-macam kejadian. Tapi aku tak membacanya. Aku mencari lowongan pekerjaan. Lowongan-lowongan itu tertulis dalam bahasa Inggris. Aku mengejanya dengan terbata-bata. Meskipun aku sarjana, bahasa Inggrisku pas-pasan. Kalimat terhormat untuk kenyataan yang sama tidak becus. Aku tahu, aku tak akan pernah menulis surat lamaran dengan bahasa Inggris. Tapi, aku tahu juga apa yang kucari. Mereka mencari manajer pemasaran. Mereka mencari insinyur pertambangan. Mereka mencari nahkoda kapal tanker.
Mereka mencari akuntan. Mereka mencari sekretaris berkepribadian menarik. Tak ada satupun dari lowongan-lowongan itu yang membuat aku tertarik. Tapi aku sendiri tak tahu pasti apa yang ku cari. Aku hanya merasa harus mencari sesuatu, meyakinkan diriku sendiri bahwa suatu ketika nasib akan membaik. Ku letakkan koran tanpa membaca berita-beritanya. Ku buka jendela, tapi segera ku tutup lagi. Aku tak tahan cahaya matahari yang menerobos secepat kilat. Mataku perih. Aku segera membaringkan diri ke tempat tidur. Kembali. Mencoba menyambung tidur. Aku memejamkan mata lama sekali. Tapi tak kunjung tertidur. Di luar terdengar suara-suara pagi. Suara-suara yang jarang ku dengar. Aku mendengar suara tukang daging. Aku mendengar suara tukang sayur. Aku mendengar suara anak-anak sekolah. Aku mendengar suara bel beca. Aku mendengar suara bajai. Aku mendengar siaran berita. Aku mendengar suara wanita memanggil-manggil. Lantas, kadang-kadang mendadak sepi. Kadang-kadang suara itu campur aduk jadi satu. Kututup telingaku dengan bantal. Aku merasa harus tidur lagi. Sayup-sayup suara air dari keran terdengar mengucur. Lantas, terdengar desis kompor gas. Suara-suara itu menembus mimpiku. Ketika aku bangun pagi, hari sudah siang. Dari cahaya yang menembus kolong pintu, kuperkirakan sudah lewat tengah hari. Udara dalam kamar terasa panas. Segera kubuka jendela dan kubuka pintu. Dengan kuyup, aku melangkah ke kamar mandi. Langsung berendam. Sambil berendam, aku melanjutkan tidurku. Dari balik dinding terdengar musik yang lembut. Aku memejamkan mata dan mencoba melupakan segala peristiwa. Tubuhku terasa ringan. Air hangat memijat-mijat persendian. Dari balik dinding masih terdengar orang bercakap-cakap. Rasanya sedih sekali. Kenapa? Tidak tahu. Tapi rasanya sedih. Mesti ada sebabnya. Dong. Aku sudah bilang, aku tidak tahu kenapa, tapi rasanya sedih sekali. Coba pegang dadaku. Nyilu. Kamu kenapa sih? Bilang dong. Cerita. Aku menyanyi-nyanyi agar orang itu menjauh. Apakah mereka mendengar suaraku? Tapi aku terus saja menyanyi-nyanyi. Menyanyikan lagu yang sering terdengar di Apocalypse. Terima kasih.